Di sini saya akan kasih 5 cara mencegah terjadinya kebab gunung. Ini bukan sebuah lelucon, tapi ini merujuk pada satu kondisi, yaitu hipotermia. Kenapa sih istilah ini digunakan? Mari kita bahas. Nah, apa itu kebab gunung? Jadi, istilah kebab gunung ini muncul karena korban sering dibungkus aluminium thermal blanket yang bentuknya mirip banget kayak kebab dibungkus aluminium. Lucu, iya kalau dilihat, tapi aslinya ini pertanda orang tersebut sedang dalam kondisi darurat. Tubuhnya kehilangan panas secara ekstrim, dan kalau nggak ditangani, ini bisa berujung fatal, yang mana tidak sedikit orang yang meninggal karena hipotermia. Nah, terus apa sih itu hipotermia? Hipotermia ini adalah kondisi ketika suhu tubuh kita turun di bawah 35 derajat. Normalnya suhu tubuh manusia sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat. Turun 1-2 derajat saja bisa bikin kita mulai linglung. Gejala ringan dari hipotermia ini meliputi menggigil hebat, kulit jadi pucat dan dingin, serta otot menjadi kaku dan sulit bicara. Sedangkan gejala beratnya meliputi kesadaran menurun, mengantuk parah, denyut jantung melambat, hilang kesadaran, dan bahkan berujung kematian. Nah, di gunung, kondisi seperti ini sering terjadi karena cuaca ekstrim, pakaian basah, atau istirahat terlalu lama di suhu rendah. Dan bukan cuma itu, perut kosong juga menjadi salah satu faktor terjadinya hipotermia. Nah, pertanyaannya, kenapa sih hipotermia ini sering terjadi di gunung? Suhu di gunung bisa anjlok drastis, apalagi saat malam hari. Kadang 25 derajat di base camp bisa berubah menjadi 5 derajat, atau bahkan minus saat mendaki gunung. Nah, kalau kita naik tanpa perlengkapan yang tepat, misalnya jaket yang tebal, lapisan dalam, jas hujan, atau matras ketika tidur, kita beresiko kena hipotermia. Dan yap, akhirnya jadi deh kebab gunung. Terus gimana sih cara mencegah agar tidak menjadi kebab gunung? Kita bahas yang pertama dulu nih. Yang pertama adalah pakaian berlapis. Ini umumnya digunakan para pendaki profesional. Gunakan 3 layer: base layer, mid layer, dan juga outer layer. Base layer mempunyai fungsi menyerap dan mengalirkan keringat dari tubuh ke lapisan luar agar tubuh tetap kering. Dan ciri-cirinya, yang pertama adalah menempel langsung di kulit. Kedua, bahan cepat kering seperti polyester, merino wool, dan bahan sintetik khusus seperti dry fit. Yang ketiga, tidak menyerap air seperti katun. Hindari penggunaan katun. Dan untuk contoh itemnya, pertama ada kaos long sleeve berbahan dry fit, ada thermal underwear, dan celana dalam thermal atau base layer legging. Kita masuk ke yang kedua, ada mid layer, mempunyai fungsi menjaga panas tubuh agar tidak keluar. Ini lapisan yang paling berperan untuk kehangatan. Ciri-cirinya, yang pertama, bahan isolator, yaitu menahan panas tubuh. Yang kedua, tetap ringan dan nyaman. Contoh itemnya seperti jaket fleece, sweater wool atau polar, down jacket untuk suhu ekstrim, dan soft shell jacket. Nah, untuk soft shell jacket ini kadang masuk di kategori mid layer. Nah, yang selanjutnya ada outer layer nih, mempunyai fungsi melindungi dari angin, hujan, salju, dan cuaca ekstrim. Ciri-cirinya adalah windproof, waterproof, dan atau breathable. Nah, yang kedua, tidak menyerap air, tapi bisa bernafas, melepas uap keringat dari dalam. Contoh itemnya, rain jacket, windbreaker, hard shell jacket, dan poncho untuk versi daruratnya. Lalu layering tambahan lainnya bisa pakai seperti sarung tangan, lalu juga ada topi atau buff untuk kepala dan juga untuk leher, dan juga kaos kaki. Gunakan 2 lapis jika perlu, liner dan juga berbahan wool. Nah, sedikit tips nih untuk menggunakan layering ini, yaitu saat jalan pakai secukupnya, biar nggak terlalu panas dan berkeringat. Selanjutnya, saat istirahat atau mulai dingin, segera tambahkan lapisan. Dan juga jangan tunggu kedinginan dulu baru pakai jaket tebal. Karena apa? Terlambat. Nah, itu tadi pembahasan yang pertama. Sekarang kita lanjut yang kedua, selalu membawa emergency blanket ringan. Kecil, tapi bisa menjadi penyelamat nyawa. Ketiga, jangan diam terlalu lama saat basah atau tubuh kedinginan. Gerakan biar tetap hangat. Yang keempat, bawa matras dan juga sleeping bag. Langsung istirahat pakai ini biar tubuh tetap terisolasi dari dinginnya tanah. Yang terakhir, yang kelima, jangan mendaki sendiri
minimal ada temen deh untuk bantu kalau kita nggak sadar kena hipotermia. Dan yang paling penting nih, peka sama kondisi tubuh kita sendiri. Jangan maksain muncak kalau badan udah nggak fit. Karena puncak itu bukan segalanya, tapi pulang dengan selamat itu tujuannya. Jadi sekarang udah tahu kan apa itu kebab gunung? Viral boleh, tapi jangan sampai kita jadi bagian dari ceritanya. Stay safe dan tetap waras ketika mendaki gunung, dan pastikan kita naik bukan cuma modal nekat, tapi juga bekal pengetahuan untuk kita. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komentar, dan share ke teman-teman pendakian kamu. Karena dimanapun kita berada, kita adalah tamu. Maka dari itu, bertamulah dengan etika. Sampai ketemu, see you next time, dan salam lestari.